Bayangkan sebuah teater terhebat di alam semesta. Panggungnya bernama Bumi, dilengkapi dengan setting pemandangan yang memukau, gunung-gunung menjulang, samudera membentang, langit berlapis-lapis biru. Para pemainnya adalah miliaran manusia. Masing-masing diberi kostum berbeda, watak unik, dan dialog tak terduga. Mereka berkeliaran di panggung, yakin bahwa setiap gerakan adalah hasil keputusan bebas mereka sendiri. Namun, di balik layar yang tak terlihat, duduklah sang sutradara. Dialah yang menulis naskah utama, mengatur lighting matahari dan bulan, bahkan menyusun alur plot besar yang disebut takdir. Dan di atas panggung, berjalanlah para nabi, para pemain utama yang juga bertugas sebagai promoter atau penyeru. Tugas mereka jelas, meyakinkan semua pemain lain untuk mengikuti naskah asli sang sutradara, bukan naskah tiruan yang dibuat-buat oleh para pemain nakal. Disinilah paradoks bermula. Para nabi itu bersuara lantang, ikuti petunjuknya, inilah jalan lurus. Mereka berkeringat, berdarah, menangis, memohon, semua demi menyelamatkan rekan-rekan pemain dari adegan tragis di akhir babak. Tapi anehnya, sang sutradara di balik layar justru tidak memberi mereka kuasa penuh. Bahkan, dalam beberapa adegan, dia justru membiarkan para pemain menolak, membelakangi panggung, atau bahkan mengolok-olok sang penyeru. Kita pun disuguhi dua realitas yang seolah bertolak belakang. Di satu sisi, sang penyeru berseru dengan keyakinan penuh, "Berimanlah, sembahlah dia," seperti teriakan Nabi Isa dalam surat Ali Imran. Di sisi lain, sang sutradara berbisik melalui surat Yunus, "Andaikan aku mau, semua orang di bumi akan beriman. Tapi aku tidak mau." Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik teater agung ini? Apakah ini sebuah kesalahan produksi? Atau justru alur cerita yang disengaja? Mengapa sang penyeru begitu bersemangat mengajak para pemain taat? Sementara sang sutradara justru mempertahankan hak prerogatifnya untuk membiarkan sebagian pemain tersesat dalam akting mereka sendiri. Inilah yang akan kita jelajahi. Sebuah drama kosmis di mana kebebasan mungkin hanya ilusi, pilihan mungkin sudah diatur, dan konflik antara keinginan Nabi dan kehendak Tuhan justru menjadi jiwa dari seluruh pertunjukan. Mari kita duduk di barisan depan, saksikan, dan bertanya, tanpa buru-buru mencari jawaban yang mudah. Karena mungkin, disitulah letak makna sebenarnya. Mari kita fokus pada sosok sentral di atas panggung, sang penyeru. Bayangkan seorang sales eksekutif dengan target kuota paling ambisius dalam sejarah keselamatan seluruh umat manusia. Produk yang ia tawarkan bernama iman, dengan garansi eternal happiness dalam kemasan surga. Namun pasar yang ia hadapi adalah pasar paling keras kepala. Manusia dengan segala kecerdikan, keraguan, kelicikan, dan kemampuan rasionalisasi yang tak terbatas. Lihatlah Muhammad di Mekah, seorang salesman yang menawarkan produk monoteisme radikal di tengah pasar politeisme mapan. Atau Musa yang harus bernegosiasi dengan Fir'aun, CEO kerajaan paling powerful di zamannya. Mereka bukan sekadar motivator spiritual, mereka adalah negosiator ulung yang berdebat dengan logika, penyair yang membawakan ayat-ayat dengan irama memukau, sekaligus psikolog yang memahami kedalaman jiwa audiens mereka. Dalam surat An-Nahl ayat 125, mereka bahkan diberi manual selling yang sophisticated. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara